Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Raspan ya teman-teman, channel yang mengupas seputar tanam-menanam di sekitar rumah kita ya teman-teman. Tanam-menanam yang simpel dan sederhana ya. Untuk konten kali ini saya kembali mengupas seputar nutrisi untuk tanaman. Dan untuk kali ini saya mau sharing dengan teman-teman berkaitan dengan informasi NPK Mutiara Grower ya teman-teman. NPK Mutiara Grower ini di lingkungan saya, di tempat saya itu dikenal dengan nama NPK buah ya oleh petani-petani. Kandungannya sama ya, NPK yaitu nitrogen, fosfat, kalium oksida ya, jadi NPK. Tetapi yang membedakan adalah kandungannya saja dengan NPK sebelumnya yang sudah saya kupas. Untuk nitrogennya 15%, fosfatnya 9%, dan kaliumnya 20%. Kenapa disebut NPK buah? Kita bisa melihat kandungan kaliumnya ya teman-teman. Kaliumnya 20%, ini sangat bagus untuk pembuahan ya. Jadi untuk melihat NPK buah daun atau yang umum, kita bisa melihat dari kandungan NPK-nya. Nah, untuk kandungan lainnya juga untuk NPK Grower ini diperkaya dengan unsur lain ya teman-teman, sangat komplit. Jadi ini sangat bagus sekali ya bila diimplementasikan di tanaman kita ya teman-teman, terutama tanaman kita yang sudah besar menjelang muncul bunga, apalagi menjelang berbuah ya. Ini sangat bagus sekali. Ya, selanjutnya ya teman-teman, untuk bentuk dari NPK Mutiara Grower ini tidak berbeda dengan NPK sebelumnya atau yang NPK 1616 ataupun NPK daun ya, NPK Pasteur. Bentuknya itu granul besar, butiran-butiran besar ya teman-teman. Yang membedakan hanya warna aja. Kalau NPK Grower ini warnanya hijau ya, hijau muda ya teman-teman. Ini agak kurang jelas ya kalau di kamera, ini mungkin karena pengaruh cahaya ya. Jadi ini kalau dilihat realnya itu emang bentuk NPK-nya bentuk warnanya itu adalah hijau muda gitu ya. Kalau NPK 1616 kemarin kan biru tua ya teman-teman. Untuk yang NPK Grower ini adalah hijau muda ya. Dan ini sangat bagus ya teman-teman untuk kita implementasikan juga. Nah, selanjutnya ini untuk simpelnya, kadang-kadang untuk beberapa petani di lingkungan saya itu suka menggabungkannya atau mengkombinasikan pupuk berikut untuk diimplementasikan ke tanaman-tanaman kita. Terdiri dari NPK Grower ya, NPK buah, terus ini ada dolomit, dan juga di sini ada pupuk organik ya, pupuk organik buatan. Nah, ini pupuk organik ini ya, ini sangat bagus untuk media tanam. Nah, biasanya untuk petani di sini dicampur dulu ya teman-teman. Dicampur dulu dengan media tanam, lalu ditambahkan dolomit. Nah, ini dolomit ini untuk mengembalikan pH tanah, untuk untuk mematikan hama-hama atau unsur-unsur yang tidak diperlukan dalam tanah ya, sehingga pH tanah bisa kembali bagus. Dan yang terakhir ya, untuk melengkapinya kita tambahkan NPK. Dalam hal ini adalah NPK Grower ya teman-teman. Untuk NPK Grower ini penggunaannya tidak terlalu banyak, sedikit aja ya teman-teman. Tapi kita kondisikan sesuai dengan usia atau umur dari tanaman ya teman-teman. Apakah dia masih fase generatif atau fase vegetatif, fase awal atau fase lanjutannya, kita perlu perhatikan untuk kondisi pertumbuhan tanamannya ya. Ini kalau kurang jelas
info dari saya bisa nanti diisi di komen ya teman-teman. Nanti saya insya Allah akan bahas ya teman-teman. Nah, ini contoh penerapannya ya teman-teman, penerapan dengan cara yang paling sederhana ini teman-teman ya. Kenapa paling sederhana? Karena metodenya sangat mudah sekali. Ya, ini contohnya, ini ada pohon buah mangga depan rumah saya. Ini kemarin pada jatuh bunga-bunganya teman-teman ya. Saya agak telat untuk memberikan nutrisi tanaman pada pohon mangga ini, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita jadikan sampel atau contoh aja ya. Nah, ini pohon mangga ini tidak terlalu tinggi ya pohonnya. Kebetulan ini saya dan istri simpan di sana, ada tanaman vanili di sanggaannya ya. Baik, untuk implementasi dari NPK grower ini seperti ini ya teman-teman. Kita ambil aja, ini kebetulan sudah ada di wadahnya, saya tutup rapat ya biar jauh dari jangkauan anak-anak teman-teman ya. Kita ambil untuk satu pohon ini kurang lebih kalau di sendok itu sekitar antara setengah sendok, agak dilebihkan sedikit ya teman-teman. Dan implementasinya kita dengan cara menaburkan rata di sekeliling pohon ini. Nah, untuk pohon mangga ini emang kita perlu memberikan NPK grower yang lebih ya. Kalau seandainya ini emang lama tidak berbuah ya teman-teman. Dan ini bisa dilakukan dengan kondisi 2 minggu sekali. Atau paling telat-telatnya sebulan sekali kita harus lakukan pemberian pupuk NPK pada tanaman-tanaman kita yang ada di lingkungan kita ya teman-teman. Ini untuk cara simpel ya. Nanti untuk cara dengan organik lain lagi ya, nanti akan dibahas. Baik, selanjutnya setelah kita kasih, selanjutnya kita siram ya teman-teman. Itunya apa namanya tadi, NPK yang kita tabur tadi itu kita siram secara rata dengan air. Awalnya kita siram pelan-pelan dulu sampai tanahnya menutupi atau menutup NPK yang ditaburkan tadi. Kita siram pelan-pelan seperti ini. Kalau sudah cukup baru kita semprot, tapi nggak langsung semprot ke bawah ya teman-teman, semprot ke bagian atasnya dan ke bawahnya biar jatuh airnya seperti hujan aja. Nah, ini dengan cara penyemprotan seperti ini bisa si NPK-nya masuk ke dalam tanah dan ketutup sama tanahnya. Nah, kita terus lakukan seperti ini sampai betul-betul pemberian airnya cukup dan NPK-nya betul-betul bisa terserap atau masuk ke dalam tanah di sekitar tanaman mangga ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Ini setelah ini kita cek. Nah, baik, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Kita perhatikan dan hasilnya adalah NPK grower yang kita tabur tadi sudah masuk ke dalam tanah ya teman-teman. Tidak nampak di bagian atas lagi karena tadi disiram di bagian atas dengan air yang cukup ya. Nah, seperti ini. Demikian ya teman-teman untuk informasi kali ini ya, penerapan NPK buah atau NPK grower. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Untuk yang kurang jelas silahkan di komen aja ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.